Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir lagi ya di channelnya Mister di pelajaran TIK hari ini. Nah, sekarang Mister akan menjelaskan tentang soal-soal ujian praktek kalian ya. Nah, sebelum mulai belajar membahas soal untuk ujian praktek, ada kiranya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Robbi zidni ilma warzuqni fahma. Oke, Mister akan menjelaskan tentang soal ujian praktek ya untuk kelas 6. Oke. Nah, video ini Mister buat sebagai petunjuk maupun informasi sebelum mengerjakan ya. Nah, kita langsung ke soalnya. Oke, bismillah. Nah, di sini Mister jelaskan dengan secara runut ya. Kalian perhatikan. Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh, berdoa sebelum mengerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan Ananda dalam ujian praktek. Nah, kemudian jawaban soal dikerjakan dengan menggunakan laptop atau komputer ya, dengan format setiap nomor satu nama file ya. Jadi yang dikumpulin adalah 5 file. Kemudian ini ya, satu file untuk soal mengetik, kemudian kedua, satu file lagi untuk soal membuat tabel buku. Kemudian, satu file untuk membuat poster. Satu file untuk soal Excel ya, untuk membuat soal hitungannya. Kemudian, satu file untuk soal PowerPoint. Nah, setelah kalian mengerjakan, filenya bisa diupload di alamat ini ya. Ini url.com hasil praktek TIK 2021. Atau kalau kalian kesulitan, bingung, kalian juga bisa kirimkan filenya ke alamat email Mister ya, firdaus.adam@gmail.com. Oke. Tapi menurut Mister mendingan lewat sini sih, lebih cepat ini URL ini ya, filenya. Oke. Contoh penulisan format nama filenya di sini perhatikan ada nama, underscore, kelas, underscore, nama prakteknya, .docs. Nah, ini yang Word-nya ya. Nah, soal Word-nya yang kalian menulis surat. Nah, kemudian ini nama, underscore, kelas, underscore, nama prakteknya, Excel apa? Akan menghitung kolom ya. Nah, terus lagi kita jangan lupa nama underscore kelas, nama kalian ya, kelas, terus nama prakteknya apa, terus .pptx kalau PowerPoint ya. Nah, contohnya ini seperti ini. Adam underscore 6a underscore praktek tabel buku docx ya. Ingat format di belakangnya ada docx. Kemudian yang praktek membuat surat misalkan Ahmad underscore nambet doc. Ini cara menyimpannya, ingat ya kalian di sini nih cara nyimpannya. Ingat save as. Nah, pilih ini ya. Nih ada nama formatnya, ada PDF, ada Word ya, ini Word. Ya, kalau Excel nanti ada lagi seperti itu. Ingat save as ya. Kemudian di sini ada adi underscore 6c underscore praktek soal Excel ya. X L S X.
Kemudian ini ada ria underscore 6a underscore praktek PowerPoint dot pptx. Biasanya seperti itu nama format filenya ya. Nah, untuk sekarang selanjutnya adalah membahas dari soal praktek itu sendiri ya. Nah, kalian di sini diminta oleh Mister membuka program aplikasi Microsoft Office Word atau Google Doc ya. Nanti di laptop kalian atau komputer biasanya sudah diinstal ya. Kemudian ketiklah surat resmi seperti di bawah ini ya ke dalam aplikasi Word Office atau Google Doc. Kalau misalkan kesulitan nggak ada Office Word, kalian buka aja di Google Doc. Kalau kalian udah punya email sendiri, pasti kalian sudah bisa menggunakan aplikasi Google Doc. Ya, sebelumnya misal juga pernah diajarin dan kemarin ada temennya yang ikut pelatihan TIK ya mengenai Google Doc. Kalian bisa coba di situ ya. Kemudian dan ikuti dengan teliti aturan font. Kemudian jenis style fontnya, ingat nih jenis style font di sini ya. Nah, cari huruf font yang diminta Times New Roman ya. Kalian karena bentuknya praktik ini pertama adalah membuat surat resmi. Jadi biasanya font yang digunakan tuh Times New Roman. Terus cetak tebal. Ingat ya di sini ada bold, italic, ada underscore-nya di sini, underline, ya. Font size-nya ingat di sini bikin 12, ya. Kalian bisa pilih di sini. Title size, huruf judul di sininya ya, title size. Nah, di sini bisa kalian bikin 14, ya, di sini 14. Nah, terus untuk paragraf line justify. Kalau paragraf line justify, kalian lihat sini blok. Nah, ini ya, line left, terus ada center, ada line right, tapi Mister minta ada justify. Seperti ini ya, kalau justify. Nah, kemudian di sini Mister minta spasi huruf atas dan bawah. Nah, spasi huruf atas dan bawah jadi gini. Ya, nanti kalian praktek ini. Blok, misalkan Mister kasih contoh ini ya. Nah, Mister kasih satu, Mister kasih 1,5, Mister kasih 1,5, Mister kasih 2, ya. Kita balikin lagi sini, tapi Mister 1,5. Tuh, artinya ya, spasi huruf atas dan bawah, spasi antar kalimat ya, line paragraf spacing. Nah, itu artinya ya. Nah, batas atas dan bawahnya dikasih 1,5 di sini. Ya, boleh kasih 2 atau setengah. Jadi disesuaikan format suratnya. Jadi kalian nanti bikinnya di ini bikin filenya satu aja. Satu untuk ngetik satu file. Untuk ngetik surat ya, maksudnya ngetik surat satu file, terus ngetik buku, tabel buku satu file gitu. Jadi ada 5. Jadi suratnya nggak keganggu gugat ya. Jadi khusus satu file satu soal. Oke, perhatikan ini suratnya. Kita perhatikan membuat surat resmi ya. Bold, jangan ini di italic ya. Boleh begini, boleh begini. Oke. Kemudian seperti ini. Nih, kalau mau dirapin gini. Nah, ya. Ini biar sejajar menggunakan tombol tab yang ada di keyboard. Oke. Kemudian yang garis bawah apa tadi namanya? Underline ya. Nah, kalian bisa coba. Nah, ya. Seperti ini. Nah, ini biar rapi di tengah gimana caranya? Ini menggunakan border ya. Jadi menggunakan insert tabel di sini ya. Nah, gitu.
Terus kita hilangin lagi di sini no border, jadi nggak kelihatan. Oke, ya. Nah, seperti itu. Untuk kolom tanda tangan bebas. Kalian bisa menggunakan shape atau bikin di paint, terus di save menjadi .jpeg, terus masukkan ke sini. Insert picture. Baik, ingat ya. Itu. Nah, ini untuk nomor 1 ya, tentang membuat surat resmi. Oke. Kemudian di nomor 2, ya, buatlah daftar buku perpustakaan menggunakan Microsoft Word. Jadi kalian nanti buka Word lagi, new, ya, open blank dokumen, ya, seperti itu. Hal baru lagi, kalian diminta bikin tabel ini ya. Nah, 5 kolom dan 5 baris, ya. 6 baris termasuk kolom yang ini ya. Itu. Nah, setelah kalian membuat tabel ini menggunakan tabel di sini, kalian diminta tambahkan kolom di belakang kolom tahun, lalu isi kolom dengan tabel nama kolom harga, lalu tambahkan 3 kolom di bawah sehingga menjadi 8 baris. Jadi semuanya ada 8 nomor ya. Nah, jadi perhatikan dengan perintahnya di sini. Setelah membuat tabel di atas ya, ada 5 kolom dan baris. Lalu tambahkan kolom di belakangnya ini, di belakang tahun seperti di bawah ini dengan kolom nama harga ya. Seperti itu. Untuk baris setelahnya 5, 6, 7, 8. Nah, dari sini ya. Kan dimintanya tambahkan 3 kolom di bawah, 3 kolom, 3 baris ya. Maaf, 3 baris. Di bawah menjadi 8 baris. Nah, ini kan nambah kolom nih, 1 kolom. Tuh. Kemudian ditambah ya, ini perhatikan nomor 6-nya, buku pelajaran ya, itu sains teknologi, kemudian menulis Ahmad Mulyadi ya. Jadi ngikutin sesuai dari nama-nama kolom di sini. Paham kan ya maksud Mister? Nah, ini kalian nanti isi di sini. Dari bahannya dari sini ya. Isi kolom bawah maksudnya seperti apa. Kemudian di nomor 3, membuat dan menulis poster kreatif di Microsoft Word. Ya, kalian buka lagi new file ya di sini. Kemudian misalkan Mister, berbaktilah duhai anakku untuk ayah dan ibumu, kebahagiaanmu dunia akhirat ya. Di sini ingat bikinnya huruf seperti ini, pakai word art di sini ya. Nah, dari word art itu kalian di sini bisa modifikasi lagi teks efeknya di sini ya. Semampu kalian, sekreasi kalian sebagus mungkin ya. Tuh, bikin poster menarik. Oke. Kemudian di sini ada praktek Excel. Nah, praktek menghitung jumlah nilai ujian, nilai rata-rata, dan keterangan lulus atau tidak. Menggunakan rumus menjumlah, ya, ingat rumus sum dimulai dengan sama dengan.
rumus untuk mencari rata-rata average dan menggunakan rumus if. Oke, rumus if, perhatikan rumusnya seperti ini ya nanti. Nah, untuk menghitung tabel seperti itu. Nah, untuk menghitungnya, Mister sudah siapin di sini ada kolom baris sudah terisi, ada nilai bahasa Indonesia, matematika, IPA ya. Kalian diminta jawabannya seperti ini. Ya, menghitung jumlah menggunakan rumus sum, sama dengan sum blok sini, 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 tutup kurung, enter. Nah, maka keluar hasil 209. Ya, terus kalian blok ke bawah, maka hasilnya akan sama. Oke, terus di nomor yang bagian rata-rata, rumus untuk mencari rata-rata average sama dengan average dalam kurung blok ini lagi, sini, sini, tutup kurung, enter, maka hasilnya segini. Nah, setelah 69,67 ada tanda di sini, kalian blok ke bawah. Kan nilainya sudah di sini ya. Untuk menentukan nilainya lulus atau tidak lulus, perhatikan rumus di sini ya. Sudah ada nih rumusnya, tinggal kalian praktekkan. Sama dengan if atau jika kurung buka I5. I5 itu artinya ini ya, rata-rata. Nah, I5 ini artinya I5. Ini I5 ya. I5 itu nanti kalau kalian lihat di Excel adalah di kolom pertama dari rata-rata 69,67 ya. Lebih besar sama dengan 70. Titik koma, tanda petik, lulus, titik koma, tanda petik, tidak lulus, kurung tutup. Setelah di enter, maka keluar hasilnya tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena 69,67 kurang dari nilai dari yang sudah ditentukan di sini ada 70 ya. Maka hasil tidak lulus. Ketika sini di baris pertama sudah ada hasilnya tidak lulus, maka di sini di Excel kita drag ke bawah ya. Nah, maka akan kita lihat hasilnya tidak lulus, 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 tidak lulus, lulus, lulus gitu. Ya, itu. Oke, paham sampai di sini? Ya, semangat ya. Gitu. Kemudian di sini di nomor 5 ya. Perhatikan, buatlah sebuah slide menarik di Microsoft PowerPoint atau Google Slide ya, seperti Mister di awal. Kalau nggak ada kesulitan dengan Microsoft Word, kalian bisa buka Google Slide dengan tema tentang Ramadan ya, bebas, traveling bebas atau sekolah online temanya ya. Kalian Mister tidak menentukan cerita-cerita atau pokoknya Mister pengen kalian kreatif ya menggunakan PowerPoint. Terserah mau bikin apa gitu. Yang penting kalian bisa menggunakan di PowerPoint. Nah, PowerPoint itu ada 5 buah slide ya. Kemudian slide boleh diberi warna atau background bebas. Ya, sekreasi kalian semenarik mungkin. Kemudian slide boleh diberi animasi atau transisi. Insya Allah kalian cepat ya menggunakan. Bisa menggunakan PowerPoint. Nah, di sini waktu kalian mengerjakan itu 1,5 jam. Ya, kalau misalkan Mister kasih waktu dari jam 8, berarti selesai jam setengah 10. Oke, insya Allah kalian bisa ya. Untuk 1,5 jam itu dengan soal PowerPoint, terus Excel,
kemudian Word ya, insya Allah kalian bisa lebih cepat ya. Sampai sini gimana? Ngerti nggak? Paham? Oke, sebentar ya. Mister mau kasih eh, tentang ini ya. Mister mau buka tentang ini dulu. Sebentar. Oke, ya. Lihat Excelnya. Nah, takut kalian masih bingung ya. Ingat, ini adalah dua contoh yang udah Mister kasih ya. Ini adalah kolom baris dari nama siswa yang sudah mendapatkan nilai. Ya, ada bahasa Indonesia, matematika, IPA. Nah, ini ya, rumusnya sama dengan SAM kurung E5 nih ini ya. Perhatikan, ini E, ini 5 ya. Ini kolom E, ini baris kelima. Ini ingat nih di sini E kolomnya, 5 adalah barisnya. Ya. Terus sampai G5 ya. Di sini. Nah, perhatikan. Perhatikan ya. E5, F5, G5 ya. Nah, di sini. Tuh, terus jadi enter tek keluar 203 209. Setelah hasilnya sudah ketemu, maka kalian drag seperti ini ya. Nah, ingat di sini ada tanda titik di sini ya. Nah, ini yang bisa kalian drag ke bawah sesuai dari barisnya. Maka semua jumlah perhitungan tadi sudah terisi di kolom-kolom berikutnya ya. Kemudian untuk nilai rata-rata juga sama dengan average E5. Perhatikan E5 sampai G5 ya. Enter tutup kurung. Nah, ini hasilnya 69,67. Ingat lagi di sini drag lagi ke bawah ya. Tuh sampai barisnya habis. Ya, jadi hasilnya kalian tahu nilai rata-ratanya, jumlahnya. Oke. Kemudian dari keterangan lulus, ya, lulus dan tidak lulus. Nah, perhatikan rumusnya. I sama dengan if tutup kurung, buka kurung ya, bukan tutup kurung. I5, berarti I5 di sini nih. Yang dihitung nih di sini ya rata-rata. I5 nih 69,67 lebih besar, apakah lebih besar dari sama dengan 70? Ini tanda lebih besar ya. Dengan 70 titik koma, kasih keterangan di sini tanda petik lulus titik koma, tanda petik lagi tidak lulus tutup kurung. Hasilnya 69,67 kurang dari 70 ya sebagai standar nilai kelulusan. Maka hasilnya ketika kita enter tidak lulus, kita drag ya setelah itu. Nah, maka hasilnya adalah tidak lulus, 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 lulus berdasarkan dari nilai 70 ini apakah lebih besar dari nilai rata-rata ini. Nah, kalau nilainya di bawah 70 seperti 69, 69 ini tidak lulus ya. Di atas 70 kayak 76, 82, 71 itu lulus semua. Ya, jadi kurang lebih seperti itu rumusnya. Oke? Sudah paham sampai di sini? Kita balik ke soal Word. Oke. Dari keterangan soal di sini, apakah kalian sudah paham semua? Insya Allah ya. Dengan Mister kasih materi tutorial seperti ini sebelum ujian praktek, insya Allah kalian semua dimudahkan ya. Jangan lupa berdoa, jangan tegang. Pokoknya belajar aja semampu kalian, sebisa kalian melalui video ya yang Mister kirim ini di YouTube. Semoga memudahkan kalian di ujian praktek dan mendapatkan nilai terbaik. Ya, besar harapan Mister, insya Allah ilmu yang Mister sampaikan ini bermanfaat ya.
buat kalian ke depannya nggak cuma ujian prakteknya, tapi ketika kalian SMP, SMA, perguruan tinggi, sampai kalian nanti sudah dewasa, insya Allah ilmu yang Mister berikan ini bermanfaat dan menjadi syafaat untuk Mister ke depan nanti di hari akhir. Ya, kemudian apalagi kalian nanti ke depan ilmunya kalian manfaatin lagi, ngajarin siapapun nanti yang diajarin oleh kalian, entah menjadi guru atau cita-cita kalian yang lain. Mudah-mudahan ilmu TIK ini bisa bermanfaat juga ya. Oke, begitu kiranya materi Mister yang bisa Mister jelaskan mengenai TIK. Semoga bermanfaat dan diridhai oleh Allah kalian ya semua. Amin. Insyaallah, mari kita tutup dengan doa sesudah belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna tinabah. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdik syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.